Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikal mulki musriyal falaki musakhkhiril yahi falikul isbahi tajanuddini rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lima'rifatil qaimi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-imam wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita menunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan marilah kita meningkatkan rasa syukur kita dan juga meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita dengan mematuhi khalifah di zaman kita sekarang ini, yaitu mematuhi Imam Mahdi alaihissalam yang sekarang ini diwakili oleh wakilnya, yaitu Sayyid Ahmad Al-Hasan alaihissalam. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap setia, tetap berpegang teguh dengan tali Allah, dengan khalifahnya yang sekarang berhak memimpin agama di muka bumi pada zaman sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat rahimakumullah, ini adalah hari-hari terakhir, detik-detik penentuan, baik penentuan untuk dinaikkan ataupun diturunkan, diseret ke lembah jurang yang paling bawah. Dinaikkan dalam artian kita dinaikkan, ditingkatkan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diturunkan apabila kita ini tidak peduli, tidak selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada saat ini kita sudah mengetahui semuanya bahwa umat manusia sekarang ini terpecah belah menjadi berbagai macam kelompok agama maupun kelompok yang lainnya, yang kesemuanya ini menjadikan kekhawatiran kita semuanya akan adanya lebih banyak kerusakan yang kita lihat, akan menjadikan lebih parah daripada pertentangan-pertentangan dalam kita mengarungi kehidupan ini. Malangnya orang yang sekarang ini jatuh tersungkur, diseret ke lembah yang terdalam adalah para ulama yang tidak beramal, yang tidak mengetahui adanya khalifah Allah di zaman kita sekarang ini. Mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan sabda-sabda Nabi dengan kehendak dirinya sendiri, dan ini mengakibatkan kepada banyak masyarakat kita yang ikut terjerumus ke dalam lembah yang paling bawah, yaitu lembah kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah bagi orang-orang yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan kepada khalifahnya di muka bumi ini, dan juga dimampukan untuk mentaatinya, untuk mengikuti arah-arahannya, untuk mengikuti fatwa-fatwanya. Semoga kita selalu senantiasa dapat bisa berpegang teguh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebenarnya kalau kita menyadari bahwa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini, sebenarnya hanya ada satu agama, yaitu agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun oleh beberapa kelompok yang kehausan tentang kehormatan, kepemimpinan dan lain sebagainya, yang tidak terima dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu antaj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi adalah manusia pilihan Allah, manusia yang paling mengenal Allah, manusia yang wajib kita taati dan wajib kita ikuti apapun yang menjadi perintahnya. Kalau di dalam ayat ini itu menyebutkan bahwa yang disuruh sujud atau tunduk kepada khalifahnya di saat itu adalah para malaikat. Kalau di zaman sekarang ini yang disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada khalifahnya di muka bumi ini adalah seluruh manusia, yang diwakili, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan apabila ada perbedaan pendapat atau ada perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya ayat ini adalah kita diperintahkan untuk mentaati Allah. Mentaati Allah dalam arti kita harus mentaati Rasul-Nya dan ulil amri. Ulil amri yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukanlah pemerintahan yang tertentu satu daerah ataupun satu negara ataupun satu kerajaan dan lain sebagainya. Namun ayat ini berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul dan ulil amri, yang lazimnya disebut dengan pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah pemerintahan Allah di muka bumi. Pemerintahan Allah di muka bumi semenjak pertama kali Allah menciptakan manusia bumi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang ini tidak pernah berubah, yaitu manusia pilihan Allah, manusia yang paling mengenal Allah, manusia yang paling berilmu, dan beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk mengajari kepada seluruh manusia selainnya untuk taat kepadanya. Dengan itu kita semua, kalau kita sudah mengenali khalifah Allah di muka bumi di zaman kita ini, inilah nanti yang akan menyelamatkan kita apabila kita mentaatinya, mengikutinya, yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Oleh karena itu, marilah kita selalu berpegang teguh
dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu khalifahnya Allah di muka bumi di zaman kita sekarang ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana bil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim bi kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad ala imam wal mahdiin wa sallim taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali ala imam al-mahdi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali ala imam al-mahdi wa sallim taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ala imah wal mahdiyin wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Namun kita tidak akan bisa mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kalau kita tidak mau mempelajari apa yang telah diajarkan oleh khalifahnya Allah di muka bumi di zaman kita sekarang ini, yaitu Sayyid Ahmad Al-Hasan alaihissalam sebagai wakilnya, utusannya Imam Mahdi alaihissalam, juga sekaligus menjadi utusannya Nabi Isa alaihissalam, utusannya Nabi Ilyas alaihissalam, dan utusannya Nabi Khidir alaihissalam, yang ditugaskan untuk mereformasi agama, untuk mereformasi manusia yang sekarang ini terpecah belah menjadi berpuluh-puluh bahkan ratusan kelompok yang mengatasnamakan katanya mereka adalah seorang yang beragama. Ini merupakan tugas dari Sayyid Ahmad Al-Hasan yang sangat berat. Maka kita orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu mengenali, untuk mampu mengikuti, marilah kita manfaatkan kesempatan kita untuk meningkatkan belajar kita tentang ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Sayyid Ahmad Al-Hasan, agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-imah wal mahdiyin wa sallim taslima. Allahumma qul li walikal hujjat bin Hasan salawatu alaihi wa ala abaihi wa abnaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyallahu hafidhu wa qaida wa nasira wa dalila wa aina hatta tusinahu ardaka ta'a wa tumati'ahu biha tamila wa taj'alahu wa duriyatahu minal a'immatil warisin wa taj'alna min asaril mulasin wal ulama ilamilin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi alaihimah wal mahdiyin wa sallim taslim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa budal masyiyah wa sidqannya wa irfanal hurmah.
wa akrimna bil huda wal istiqomah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhat wa qobadiana nidulni wa syirkoh wa gdud absarana ni fusur wal khiyana wa istud asma'ana anillahi wal ghibah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma rizqna rizqan ilman nafi'a wa amalan sholiha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.